Shalom saudara. Shalom. 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 Ada sukacita? Amin. Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun situasi mungkin tidak menentu di tengah-tengah dunia, tetapi umat-umat Tuhan senantiasa harus bersukacita. Kita akan bersama-sama mulai ibadah saat ini, dan kita akan bersama-sama sehati di dalam doa. Kita akan bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur berterima kasih jikalau oleh karena kasih, anugerah dan kemurahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami bersama-sama dengan hamba-hambamu, umat-umatmu boleh bersama-sama berkumpul untuk senantiasa memuji, menyembah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindu biarlah urapan-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami benar-benar merasakan kehadiran Allah, sehingga ada satu kemenangan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan Yesus seluruh kehidupan kami. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah, ya Tuhan, yang senantiasa akan memimpin, memberkati dari awal hingga selesainya ya Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang bersama-sama beribadah melalui live streaming ini Tuhan, Tuhan kiranya memberkati di dalam setiap kehidupan mereka. Ada sukacita yang mengalir daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu segenap umat-umat-Mu dan kehidupan hamba-hamba-Mu yang akan memuji menyembah Tuhan, penuh dengan ucapan syukur terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdiri, kita akan naikkan pujian di hadapan Tuhan. Satu sukacita yang akan kita nampakkan di hadapan Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan satu pujian di hadapan kesudahan kasih Allah. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus
Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan membuka setiap hati pikiran kita. Kita akan angkat satu pujian, ku nyanyi haleluya, dan kita percaya bahwa Bapa kita berkata di atas pujian kita.
Tiba waktunya kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami boleh rendah hati untuk kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Dan tidak hanya mendengar, tetapi kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, dan kami menjadi garam dan terang dunia bagi sekitar kami, Tuhan. Meskipun banyak masalah, meskipun saat ini negara kami sedang terkena bencana corona, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu, mujizat-Mu masih Engkau nyatakan, Tuhan, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan firman Tuhan pada hari ini, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saya percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada dan dinyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita orang-orang percaya senantiasa bersukacita, berbahagia, damai sejahtera hati kita di tengah-tengah persoalan yang ada di negara kita. Kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan pada hari ini. Pada hari Minggu yang lalu kita bersama-sama belajar tentang dasar kerajaan Allah, ya, dengan poin yang pertama adalah kebenaran yang mencakup ada 4 hal. Integritas, tidak munafik yang kedua, yang ketiga jangan menghakimi, dan yang keempat kita harus berbuat baik. Kita kerjakan, kita lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada minggu yang lalu, dan pada hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan, ya, kebenaran firman Tuhan, dasar kerajaan Allah, poin yang kedua, berbicara mengenai damai sejahtera. Ayat yang akan kita baca di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17 sampai ke-18. Roma pasal 14 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia.
bila kerajaan Allah memerintah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ya. Jadi kita sebagai orang yang percaya, yang sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti kerajaan Allah memerintah di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita pasti akan mengalami hidup di dalam damai sejahtera. Mari kita akan belajar bersama-sama. Poin yang kedua, dasar kerajaan Allah. Yang minggu yang lalu itu kita belajar tentang kebenaran. Yang kedua kita belajar tentang damai sejahtera. Saya akan bersama menjelaskan damai sejahtera, ya. Dalam bahasa Yunani, jadi eirene bahasa Yunaninya artinya itu kemampuan untuk berdamai antar individu atau seseorang, ya. Dalam bahasa asli Yunani. Jadi kita dimampukan untuk membangun hubungan antar manusia, ya. Jadi satu dengan yang lain, sesama manusia. Kemudian dan kita disebut sebagai pendamai. Saya melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pendamai, ya. Pendamai itu artinya juru damai. Kemudian juru runding, pelerai. Jadi bukan malah mengadu, tetapi dia pelerai, penengah, pengaman, perunding. Kalau dalam pertandingan sepak bola dia sebagai wasit. Tugasnya adalah sebagai pendamai antara grup satu dengan yang lain. Itu bahasa asli dari kata pendamai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan seperti itu. Juru damai, juru runding, jadi penengah, bukan malah nambah-nambahin, ya. Pendamai itu lawan katanya atau antonimnya adalah saya baca provokator. Nah, provokator itu artinya orang yang melakukan tindakan adu domba agar terjadi pertikaian. Jadi semakin memanas di antara kedua belah pihak. Itu arti provokator. Saya percaya bahwa di sini kita orang-orang percaya tidak ada yang jadi provokator, karena kita saat ini belajar adalah orang-orang pendamai, ya. Orang pendamai itu adalah membangun hubungan antar manusia, ya, satu dengan yang lain supaya menjadi baik, ya. Juru damai, juru runding itu saya baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau di kamus itu dicontohkan seperti ini. Jadi si A ngomongin si B di depan C, kemudian A ngomongin si C di depan B, kemudian besoknya si B dan C jadi bertengkar. Nah, itu namanya si A tadi seorang provokator, ya. Jadi kita sebagai seorang pendamai, bukan seorang provokator yang mau nambah panas suasana karena ada pertikaian, ada pertentangan, ada adu argumen, ada permasalahan yang ada. Kita sebagai pendamai bukan malah nambah-nambah, tetapi kita menjadi penengah, menolong, memfasilitasi supaya kedua belah pihak menjadi damai, menjadi rukun, menjadi baik hubungannya, ya. Tidak malah menambah-nambahi permasalahan yang ada sehingga tidak terselesaikan, ya. Itu yang pertama, arti damai sejahtera. Yang kedua adalah rekonsiliasi. Nah, kalau saya melihat gambar rekonsiliasi itu seperti apa? Arti rekonsiliasi itu adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan, suatu hubungan yang dapat memulihkan perbuatan, ya, pada keadaan semula yang awalnya baik, kemudian dikembalikan kepada yang baik kembali. Perbuatan yang dapat menyelesaikan suatu perbedaan-perbedaan, ya, itu namanya rekonsiliasi. Kalau saya lihat gambar rekonsiliasi itu seperti kalau kita gambarnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang sedang berdamai dulu pada waktu pemilu. Mereka bertanding siapa yang menang jadi presiden, ya. Tapi pada akhirnya ada rekonsiliasi, ada pemulihan hubungan yang baik seperti semula, ya. Biasanya orang itu memperbesar masalah dan memperkecil hubungan antar sesama. Malah nambah-nambah sekian pedot hubungan gen tambah elek, tidak, ya. Yang namanya rekonsiliasi itu kita
memulihkan, mengembalikan hubungan yang baik, persahabatan itu menjadi dalam keadaan semula. Ya. Kemudian yang ketiga, arti damai sejahtera itu sendiri adalah tidak boleh membangun konflik atau perbedaan, pertengkaran dengan siapapun. Itu arti damai sejahtera. Ya, tidak boleh membangun pertikaian atau konflik atau pertentangan. Ya, yang keempat adalah damai sejahtera berarti itu bila terjadi permasalahan atau pertentangan atau konflik, maka kita harus belajar untuk mengampuni. Mengampuni. Kalau Bapak Gembala katakan mengampuni, dapat diartikan melupakan, meninggalkan, tidak mengingat-ingat lagi. Ya, itu namanya mengampuni. Dieling-eling, ndek ben ngene-ngene, aku wis apik, terus saiki dadi elek gara-gara masalah sepele. Nah, itu namanya kita tidak tidak mengampuni atau belum mengampuni. Ya, namanya mengampuni itu kita melupakan, tidak mengingat-ingat lagi, ya, berbalik. Di dalam Matius pasal 18 ayat 22 katakan, Yesus berkata, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi bukan 7 kali 7, tapi 70 kali 7 kali. Kali berapa? Ya, Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali aku harus mengampuni? Nah, kayak seperti sampai kapan? Kemudian Yesus berkata, bukan sampai 7 kali, tetapi melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, kalau diartikan ada beberapa penafsiran, ya. Jadi 70 kali 7 kali. Jadi masih ada kalinya. 70 kali 7 kali berapa? Ya. Dan itu ada penafsiran 70 pangkat 7. Kalau dihitung secara matematika itu sangat banyak. Ya, yang artinya kata Yesus itu artinya 70 kali 7 kali itu artinya terus menerus, tidak ada batasnya. Ya, wis kesel mengampuni, dino gawe salah wae, gawe anyel, gawe males, gawe emosi, mosok kan mengampuni terus, kon apian terus. Nah, tetapi kata Yesus berbeda dengan apa yang kita katakan, ya. Yang namanya mengampuni itu berarti kita melakukan terus menerus, selalu, ya, tidak ada putusnya, tidak ada batasnya saat kita mau mengampuni orang lain. Saya memberikan gambar bahwa ada Yesus sedang memeluk anaknya, memeluk orang-orang percaya saat dia mau datang pada Tuhan dan minta pengampunan yang dari Tuhan, ya. Karena dalam adat Yahudi mengampuni itu hanya 7 kali saja. Tetapi Yesus katakan bukan sampai 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Sangat banyak. Dan tidak bisa dihitung banyaknya kita mengampuni, memaafkan, ya, melupakan. Itu tidak ada batasnya. Yang kon ngiling-ngiling terus kita akan pusing, stres, ngiling-ngiling kae piro gitu. Kita akan capek. Saya baca artikel bahwa dampak dari kita tidak bisa mengampuni itu adalah, saya baca artikel, ya, Karin. Doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau mengampuni, di dalam Matius pasal 6 ayat 15 katakan, jikalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Itu Alkitab katakan, bukan saya yang katakan, tapi Alkitab yang katakan dengan sangat tegas. Dampak atau efek akibat kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, itu doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Karena kita nggak mau mengasihi, kita nggak mau mengampuni orang lain, ya, sampai berpuluh-puluh kali pun Tuhan saya minta tolong. Tetapi kalau hati kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Tuhan tidak akan menjawab doa kita.
kita akan hidup dalam perasaan gelisah. Tidak ada damai sejahtera dalam hati kita karena hanya ada rasa marah, kesal, anyel. Ya, itu dampak akibat kalau kita tidak mau mengampuni, melupakan kesalahan orang lain. Dampak yang lain kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, kita tidak bisa. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang, maka dendam yang akan tertanam di dalam hati kita dan akan menimbulkan penyakit yang parah, dan yang umumnya terjadi adalah tumor. Itu menurut survei ya. Jadi kalau kita suka marah tapi hanya dipendam dalam hati, itu akan membuat tubuh kita atau organ tubuh kita menjadi sakit. Kalau kita kesal, anyel, nah, kepala kita pusing, tangan kita capek, badan kita juga merasa lelah, dan dapat menimbulkan penyakit yang parah karena dendam yang tak terselesaikan. Itu saya baca di dalam artikel yang ditulis oleh beberapa orang. Arti damai sejahtera yang kelima, eirene dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani itu shalom. Jadi kalau ada namanya Airin gitu, eirene kayak anaknya Badriani, itu artinya adalah damai sejahtera. Shalom, shalomita, begitu. Itu artinya adalah damai sejahtera. Artinya itu keharmonisan hubungan antara Allah dengan sesama, dengan manusia. Ya, ada rasa aman, tenang, nyaman saat kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Saat kita punya hubungan yang baik dengan sesama kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, maka akan ada rasa aman, nyaman, tidak ada rasa takut sama sekali. Kalau kita punya hubungan yang baik, yang damai sejahtera itu nyata di dalam hidup kita. Kapan kita akan kehilangan damai sejahtera itu? Waktu kita mengalami ketakutan yang sangat mendalam, maka kekuatan di dalam diri kita, tubuh kita itu akan dihabisi atau akan disedot oleh karena rasa takut itu yang sangat besar. Ya, dan ketakutan itu akan mempengaruhi tubuh kita, organ tubuh kita. Makanya tadi ada yang menulis seperti itu. Kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, maka rasa dendam, rasa benci yang ada di dalam hati kita itu akan menggerogoti tubuh kita, organ tubuh kita, sehingga membuat kita, tubuh kita menjadi lemah dan mudah sakit. Ya, juga karena cuaca juga bisa, atau karena makanan-makanan yang tidak sehat juga bisa. Ya, tetapi hati kita itu ya harus kita buat damai sejahtera. Ada keharmonisan hubungan kita dengan Allah. Ada satu contoh, ada rasa ketakutan yang sangat mendasar ya. Di berita-berita kita tahu bahwa ada penyakit corona yang sekarang sedang mewabah di seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia mengalami wabah corona. Ya, kita pasti dalam hati kita juga merasa takut. Mungkin dapat kono yo yang kena, kayak yang sehat, kayak yang orang sehat. Nah, ada rasa takut yang sangat dalam yang kita rasakan. Seperti juga di berita Israel. Jadi kalau kita tahu Yerusalem itu adalah kota yang sangat bagus, yang sangat indah ya. Tadi saya baca di artikel itu kotanya sangat bagus dan bisa dikunjungi oleh para turis. Dan Indonesia juga salah satu turis yang ada di Yerusalem. Oleh karena ada wabah corona itu, maka pemerintah Israel melarang semua turis untuk datang ke Yerusalem supaya tidak terkena wabah itu semakin besar. Waktu saya lihat di Liputan 6 juga seperti itu. Jadi Candi Prambanan ditutup. Jadi seluruh tempat wisata di Indonesia juga ditutup supaya tidak ada yang berkunjung. Dan petugas yang ada di Prambanan itu katakan kami rugi miliaran rupiah karena tidak ada yang berkunjung. Ada rasa ketakutan yang sangat mendalam sehingga membuat tubuh kita, badan kita menjadi melemah dan menurun sehingga tidak ada daya lagi. Tetapi kita di sini belajar bersama-sama bagaimana kita hidup damai
sejahtera, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Benar, saya juga sudah mengalami hal tersebut. Dan ada rasa sukacita, ada rasa aman, nyaman, tenang jiwa kita. Hati saya juga tenang saat saya bisa melakukan firman Tuhan ini. Damai sejahtera, mau mengampuni, belajar menjaga keharmonisan atau hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Memang tidak mudah, tetapi mari kita akan belajar bersama-sama. Ya, belajar itu proses, ya, tidak langsung jadi. Ini raiso sesuk langsung tidak. Semua butuh proses waktu, ya, untuk kita dapat melakukan firman Tuhan. Karena Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5 sampai 7 supaya Timotius tidak takut dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat. Jadi dulu di dalam Alkitab itu sudah ada pengajar-pengajar sesat, pengajar yang tidak sesuai dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Tetapi Paulus mengingatkan, menegaskan kepada Timotius supaya tidak takut, harus berani menghadapi pengajar-pengajar yang sesat, yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab atau firman Tuhan. Sama seperti kita juga tidak boleh takut dalam menghadapi sesuatu saat kita sudah memiliki damai sejahtera, melakukan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita belum mempraktekkan, belum melakukan, kita tidak akan merasakan damai sejahtera itu, ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi roh di dalam hati kita yang menghidupi kita itu adalah roh yang tertib, bukan roh yang tidak tertib, ya, tetapi roh yang tertib. Kekuatan itu berbicara tentang kekuatan tubuh kita, kasih dan ketertiban, ketenangan dalam berpikir, damai, dapat menguasai diri dan sederhana. Saya adalah orang yang memiliki karakter juga punya keras kepala, ya. Tetapi saat saya mau belajar akan kebenaran firman Tuhan, di menghidupi firman Tuhan, saya juga belajar untuk melunakkan hati saya, ya. Jadi kalau anak teman-teman saya kuliah, waktu pertama kali ketemu saya pasti takut, kok saya sangar, Mbak Kris itu wongnya sangar. Tetapi saat saya mendekati, mencoba berbicara, mencoba berkomunikasi dengan dia, ternyata dia itu sangat baik. Itu kata mereka, bukan kata saya. Jadi orangnya ternyata baik, orang galak, orang segala rupane, gitu katanya, ya. Karena firman Tuhan yang selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita harus hidup damai sejahtera, harus hidup menghidupi firman Tuhan. Saya baca di kutipan buku tulisan Hayden Robinson. Dia menulis buku dalam bukunya berjudul Salt and Light, jadi garam dan terang. Dia mengatakan seperti ini sebagai penutup saya. Tidak akan ada damai di antara negara jika tidak ada damai di negara, tidak ada damai dalam negara jika tidak ada orang-orang yang berdamai. Tidak ada damai, dia katakan diulang lagi, tidak ada damai dalam orang-orang jika orang-orang tidak menyerahkan hidupnya ke tangan si Raja Damai itu. Siapa Raja Damai itu, Bapak Ibu Saudara? Yesus Kristus. Ya, benar sekali bahwa damai sejahtera itu harus kita hidupi, harus nyata di dalam kehidupan kita, dan harus kita miliki karena kita adalah orang-orang percaya di dalam Tuhan. Dan kita kerjakan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, sekitar kita, sekolah, kampus, kantor, dimanapun kita berada, kita harus mengerjakan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi garam dan terang seperti yang dikatakan oleh Hayden Robinson tersebut. Saat kita ada damai di dalam kita, berdamai dengan orang-orang di sekitar kita, maka damai juga di sekitar kita, ya. Dan tidak ada damai dalam orang-orang jika orang itu tidak menyerahkan hidupnya ke tangan Raja Damai, yaitu Yesus Kristus.
Apakah kita merupakan seorang agen pendamai? Kalau dalam bahasa Inggris katakan peacemaker. Apakah kita agen pendamai? Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan adalah agen-agen pendamai. Ya, bukan orang-orang yang merusak hubungan yang baik. Tapi kita adalah agen pendamai yang mendamaikan suatu hubungan sehingga menjadi baik. Damai sejahtera. Ada 5 poin yang boleh kita pelajari hari ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita harus membangun hubungan yang baik antar sesama kita sebagai seorang pendamai. Yang kedua, kita merekonsiliasi, ya, perbuatan memulihkan hubungan yang baik. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh membangun konflik, ya, jangan membangun konflik dengan siapapun. Yang keempat, poin keempat, bila terjadi konflik, maka kita harus mengingat bahwa kita harus belajar untuk mengampuni. Yesus katakan 70 kali 7 kali. Kali-kali. Tidak ada batasnya, terus menerus setiap hari, setiap saat kita lakukan sikap mengampuni. Yang kelima adalah irene, shalom, keharmonisan hubungan kita dengan Allah dan sesama kita. Kita bisa melakukan poin-poin ini, percayalah bahwa damai dalam hati kita Tuhan berikan, Tuhan nyatakan, sehingga kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita, ya, semua orang. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami belajar akan kerajaan Allah, di mana kami harus hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam damai sejahtera dengan sesama, dengan orang lain, dan hubungan kami baik juga dengan Allah. Tolong kami Tuhan, urapi kami, jagai kami Tuhan, supaya kami melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami terbatas, tapi Engkau sungguh Allah kami yang luar biasa, yang mampu menolong kami dan melindungi, memberkati kami di dalam permasalahan yang kami hadapi, bahwa kami Tuhan sebagai peacemaker atau agen-agen pendamai dimanapun kami berada Tuhan, jadikan kami agen-agen pendamai, sehingga ada sukacita damai sejahtera dari Allah nyata turun, dan hubungan menjadi baik oleh karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang melingkupi kami dan menguasai kami, sehingga kami belajar untuk hidup mengasihi dan mengampuni orang lain, sehingga hubungan kami dengan Engkau juga baik oleh karena Tuhan selalu melindungi dan menguasai hidup kami, hati kami, tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu hanya selesai berbicara sampai di sini, tetapi Engkau akan selalu mengingatkan kami terus-menerus untuk kami belajar melakukan kebenaran firman dengan penuh ketaatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus
hari ini Tuhan adakan syukur